Jemaah Katolik, Jemaah Katolik, Jemaah Katolik. Halo sahabat semua yang diberkati Tuhan pada saat ini sampai selamanya. Coba bayangkan jika sebuah buku yang dianggap suci dijadikan dasar iman ratusan juta manusia selama ribuan tahun, ternyata dituduh sudah dipalsukan. Bagaimana reaksi kita? Kaget, marah, atau mungkin bingung? Inilah tuduhan besar yang sering dialamatkan kepada umat Kristen bahwa kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, telah dipalsukan untuk mendukung ajaran gereja. Klaim ini tidak hanya muncul dari orang-orang modern, tetapi sudah bergema sejak berabad-abad lalu. Mulai dari kelompok anti-Kristen pada abad-abad awal, hingga sebagian kalangan yang muncul pada abad pertengahan, bahkan sampai hari ini. Mereka mengatakan bahwa Alkitab yang kita baca sekarang tidak lagi sama dengan naskah aslinya. Bahwa gereja demi kepentingannya telah mengubah, menambah, atau mengurangi isi kitab suci supaya ajarannya terlihat benar. Pertanyaannya, apakah tuduhan ini masuk akal? Apakah gereja Katolik benar-benar memalsukan kitab suci demi mendukung ajarannya? Atau sebaliknya, justru gereja adalah pihak yang paling gigih mempertahankan keaslian kitab suci dari generasi ke generasi. Dalam video ini kita akan membongkar secara mendalam sejarah kitab suci Kristen, tuduhan pemalsuan yang sering dilemparkan, dan bantahan berdasarkan kitab suci, sejarah, hingga logika akal sehat. Karena hanya dengan pemahaman yang utuh, kita bisa melihat kebenaran, sekaligus membungkam fitnah yang sudah terlalu lama beredar. Tetap bersama saya sampai akhir video ini, karena kita akan menemukan bahwa kitab suci bukanlah hasil manipulasi manusia, tetapi sabda Allah yang dijaga sepanjang sejarah oleh gerejanya. Jangan kemana-mana, mari ikuti pembahasan selengkapnya. Jemaah Katolik. Sejak awal, kitab suci adalah fondasi iman Kristen. Umat perdana mengandalkan tulisan para rasul dan Injil sebagai pedoman hidup. Namun, bersamaan dengan bertumbuhnya gereja, muncul pula perlawanan dari pihak-pihak yang tidak menyukai ajaran Kristen. Ada yang menolak karena alasan politis, ada pula karena alasan teologisis. Mari kita melihat latar belakang sejarah. Tuduhan yang ada dari abad ke abad dengan sebagai berikut. Latar belakang 1, asal tuduhan dari perdebatan Yahudi dan Kristen awal. Setelah kebangkitan Yesus dan penyebaran Injil oleh para rasul, banyak orang Yahudi pada abad pertama menolak pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika orang Kristen mulai menggunakan perjanjian lama, kitab Taurat dan nabi-nabi untuk membuktikan bahwa Yesus telah dinubuatkan di sana. Sebagian rabi Yahudi menolak tafsiran itu dan menuduh para murid memutarbalikan teks kitab suci. Contoh dalam dialog dengan Trifokarya St. Justinus Martyr, Abad ke-2 Trifoseorang. Yahudi menuduh orang Kristen telah menafsirkan kitab suci secara salah dan bahkan mengubah bagian-bagian tertentu. Namun tuduhan ini bukan karena teks diubah, melainkan karena perbedaan tafsir orang. Yahudi membaca nubuat dengan kacamata hukum Taurat, sementara orang Kristen membacanya dalam terang Kristus. Latar belakang 2 dari dunia Islam. Tuduhan bahwa Injil dan Taurat telah dipalsukan pertama kali muncul secara sistematis pada masa Islam awal abad ke-8 sampai 9 Masehi. Beberapa ulama Muslim menggunakan istilah tahrif, artinya penyimpangan atau perubahan untuk menjelaskan perbedaan antara isi Al-Quran dan Injil. 2 bentuk tahrif menurut mereka. 1. Tahrif al-lafz adalah perubahan teks tulisan. 2. Tahrif al-mana adalah perubahan makna penafsiran. Pada awalnya, Al-Quran sendiri tidak mengatakan bahwa Taurat dan Injil telah dipalsukan secara fisik. Sebaliknya,
Al-Quran justru menyebut keduanya sebagai petunjuk dan cahaya. QSA Al-Maidah 46, dan meminta orang Islam untuk menghormati kitab sebelumnya. Namun setelah muncul perbedaan teologisis terutama soal keilahian Kristus dan Trinitas sebagian, pemikir Muslim kemudian berkesimpulan bahwa kitab sebelumnya telah diselewengkan oleh pengikut Yesus agar sesuai dengan ajaran mereka. Inilah akar dari narasi Injil palsu yang terus berlanjut hingga kini. Gema Katolik. Latar belakang ketiga, sumber kedua, sektarianisme dan gerakan Gnostik. Pada abad kedua hingga keempat Masehi, muncul banyak kelompok Gnostik dan sekte sesat yang mengklaim memiliki Injil rahasia seperti Injil Thomas, Injil Yudas, atau Injil Maria Magdalena. Mereka mengajarkan teologi campuran antara filsafat Yunani, mitologi Mesir, dan kepercayaan rohani. Ketika gereja menolak tulisan-tulisan ini dan hanya mengakui 4 Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kelompok-kelompok tersebut menuduh gereja memalsukan ajaran Yesus yang asli dengan menyembunyikan Injil lain. Padahal, penelitian sejarah dan arkeologi modern termasuk Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus dan penemuan Qumran membuktikan bahwa teks Injil yang digunakan gereja sama dengan naskah paling kuno yang ditemukan. Tidak ada bukti perubahan doktrinal besar. Latar belakang 4, faktor politik dan ideologis. Selama abad pertengahan dan zaman modern, tuduhan Injil palsu juga sering digunakan sebagai senjata politik dan ideologi untuk menolak pengaruh Eropa dan misi Kristen di dunia timur, untuk menyebarkan identitas kelompok baru dengan cara meruntuhkan otoritas Injil. Bahkan di era modern, beberapa penulis konspiratif misalnya di buku-buku populer anti-Kristen menyebarkan klaim bahwa gereja menghapus Injil asli, meskipun tidak ada satupun bukti historis yang valid. Latar belakang kelima, fakta sejarah dan ilmiah yang membantah fitnah ini. Para ahli teks Kristen dan sekuler sepakat bahwa tidak ada kitab kuno di dunia yang lebih banyak naskah dan lebih konsisten teksnya daripada Perjanjian Baru. Lebih dari 5.800 naskah Yunani kuno. Perbedaan kecil antar naskah hanya berupa ejaan, tata bahasa, dan urutan kalimat, bukan perubahan ajaran. Isi Injil abad ke-1 sama dengan yang dibaca sekarang di gereja Katolik maupun Protestan. Jadi, fitnah bahwa Injil telah dipalsukan lahir dari 3 sumber utama. 1. Perdebatan teologisis antara Yahudi dan Kristen awal. 2. Perbedaan ajaran antara Al-Quran dan Injil yang ditafsirkan sebagai penyimpangan. 3. Sektarianisme Gnostik dan kepentingan ideologis di kemudian hari. Namun sejarah, arkeologi, dan studi teks modern membuktikan bahwa Injil tetap asli, otentik, dan tidak dipalsukan, melainkan ditulis dan dijaga dengan sangat teliti oleh gereja sejak abad pertama hingga sekarang. Bagian 2, bagaimana gereja menjaga keaslian kitab suci selama 2000 tahun. Setelah kita memahami asal tuduhan bahwa Injil dipalsukan, kini penting untuk melihat bagaimana gereja Katolik justru menjadi penjaga utama keaslian kitab suci selama 2 milenium dengan bukti sejarah, manuskrip kuno, dan tradisi hidup yang tak terputus. 1. Pewarisan lisan sebelum tulisan. 6. Gereja dan ilmu kritik teks modern. Ironisnya, para ilmuwan modern yang mempelajari naskah kuno juga mengonfirmasi keaslian teks kitab suci. Ilmu ini disebut criticism. Studi untuk membandingkan ribuan salinan kuno demi menemukan bentuk asli teks. Hasilnya, lebih dari 5.800 manuskrip Yunani, 10.000 naskah Latin Vulgata, dan 9.300 terjemahan kuno dalam Koptik.
Suryani, Armenia, dan lainnya. Tidak ada karya kuno manapun di dunia yang memiliki saksi sejarah sebanyak ini. Sebagai perbandingan, tulisan Plato hanya memiliki sekitar 7 manuskrip, dan itu pun berjarak 1200 tahun dari waktu aslinya. Namun tidak ada yang menuduh Plato palsu, sementara Injil yang jauh lebih kuat buktinya malah difitnah. 7 Roh Kudus yang menjaga kebenaran. Gereja Katolik percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang menjaga kemurnian sabda Allah. Yesus telah berjanji, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Itu sebabnya, walau berabad-abad penuh konflik bahasa dan budaya berubah, pesan Injil tetap sama: kasih, pengampunan, dan keselamatan melalui Kristus. Inilah mukjizat sejati, bukan hanya teksnya yang bertahan, tapi jiwa dan maknanya tetap hidup di dalam gereja. Kesimpulan, jika ada yang berkata bahwa Injil telah dipalsukan, tanyakan, siapa yang memalsukan? Kapan? Di mana buktinya? Tidak ada jawaban sejarah yang bisa membuktikan tuduhan itu. Sebaliknya, yang ada adalah ribuan bukti nyata bahwa Injil dijaga dengan penuh hormat dan cinta oleh gereja sejak zaman para rasul. Karena itu, fitnah bahwa kitab suci dipalsukan bukanlah kebenaran sejarah, melainkan narasi ideologis untuk menjatuhkan iman Kristen. Namun terang kebenaran tidak bisa dipadamkan oleh kebohongan. Bagian 3, bukti arkeologi dan sejarah yang menguatkan keaslian Injil. Jika sebelumnya kita telah melihat bagaimana gereja menjaga keaslian kitab suci selama 2000 tahun, maka kini kita akan melihat bukti nyata dari dunia arkeologi, sejarah, dan manuskrip kuno yang secara ilmiah membuktikan bahwa Injil bukan dongeng, bukan hasil rekayasa, dan bukan kitab yang dipalsukan. Bukti manuskrip yang tak tertandingi. Dalam dunia sejarah kuno, keaslian sebuah teks diukur dengan 2 hal. 1, jumlah manuskrip yang ditemukan, dan 2, jarak waktu antara penulisan asli dan salinan tertua yang ada. Dan dari semua karya kuno di dunia, baik karya Plato, Homerus, maupun Julius Caesar, tidak ada yang memiliki bukti sekuat Perjanjian Baru. Data ilmiah, manuskrip tertua Perjanjian Baru, Papyrus Rillen 52, ditulis sekitar tahun 125 M. Hanya 30-40 tahun setelah Yohanes wafat, ada lebih dari 5.800 naskah Yunani, 10.000 naskah Latin, dan 9.000 naskah kuno dalam berbagai bahasa timur. Perbandingan, karya Plato hanya 7 manuskrip, jarak 1.200 tahun dari aslinya. Karya Caesar Gellickworth 10 manuskrip, jarak 1.000 tahun. Namun tidak ada yang menuduh Plato atau Caesar palsu. Mengapa hanya Injil yang diserang, padahal justru paling kuat buktinya? Penemuan arkeologi yang mengonfirmasi kisah Injil. Arkeologi modern berperan besar membungkam tuduhan bahwa Injil hanyalah mitos. Setiap dekade, temuan-temuan baru justru mendukung fakta sejarah dalam kitab suci. Beberapa contoh penting. Prasasti Pontius Pilatus. Ditemukan tahun 1961 di Caesarea Maritima Israel. Prasasti batu berisi nama Pontius Pilatus, Prefect Yudea. Persis seperti disebutkan dalam Injil ketika Yesus diadili Lukas 3 ayat 1. Yohanes 18 ayat 28 sampai 38. Sebelum penemuan ini, sebagian orang menganggap Pilatus hanyalah tokoh fiktif. Kini, arkeologi membuktikan ia benar-benar ada dan menjabat di masa Yesus. Sinagoga di Kapernaum. Reruntuhan sinagoga abad pertama ditemukan di kota Kapernaum, tempat Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Markus 1:21-28. Temuan ini menguatkan keterangan Injil bahwa pelayanan
Yesus memang berlangsung di lingkungan nyata, bukan mitos. C. Koin Kaisar Tiberius. Yesus pernah berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar." Matius 22 ayat 21. Dan kini ditemukan koin bergambar Kaisar Tiberius tahun 14 sampai 37 Masehi yang digunakan pada masa Yesus hidup. Detail ini memperkuat kronologi sejarah dalam Injil. Deu Prasasti Nazareth ditemukan pada abad ke-19 di kota Nazaret, berupa dekrit kekaisaran Romawi yang melarang mengambil jenazah dari kuburan. Para ahli menduga dekrit ini muncul setelah berita kebangkitan Yesus menyebar luas. Artinya, bahkan penguasa Romawi pun menyadari ada peristiwa luar biasa di Yerusalem. 3. Kesaksian sejarah non-Kristen. Bukti berikutnya berasal dari penulis sejarah non-Kristen. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, namun mencatat keberadaan para pengikutnya. Beberapa di antaranya, Tacitus sejarawan Romawi tahun 115 Masehi, menulis dalam Annales 1544, Kristus, dari siapa nama itu berasal, menderita hukuman mati pada masa pemerintahan Biris di bawah Pontius Pilatus. Pernyataan ini sangat kuat, datang dari sejarawan kafir yang memusuhi kekristenan, namun mengakui Yesus sebagai tokoh sejarah nyata. Josephus, sejarawan Yahudi, tahun 93 M. Dalam Antiquities of the Jews 18, 3:3. Ia menulis, Yesus seorang yang bijaksana, melakukan pekerjaan jaib, dan mengajar orang-orang. Ia adalah Kristus, dan ketika Pilatus menghukumnya disalib, para pengikut tidak berhenti mengasihinya, walau sebagian kalimat mungkin disunting oleh penyalin Kristen. Naskah aslinya tetap menunjukkan bahwa Josephus mengakui keberadaan Yesus dan kematiannya di bawah Pilatus. Plinius Muda, gubernur Romawi, tahun 112 Masehi, menulis surat kepada Kaisar Trajan menjelaskan kebiasaan orang Kristen. Mereka menyembah Kristus seperti menyembah Allah dan bersumpah untuk tidak melakukan kejahatan. Kesaksian ini memperlihatkan bahwa bahkan pada abad pertama, orang Kristen sudah menyembah Kristus sebagai Tuhan, bukan sekadar nabi manusia. 4. Bukti dari bahasa dan budaya Injil. Para ahli juga menemukan bahwa Injil ditulis dengan gaya dan detail yang cocok dengan Palestina abad pertama. Misalnya, penggunaan istilah, adat, dan nama tempat yang khas Yahudi. Detail geografis seperti mata air Enon di dekat Salim, Yohanes 3 ayat 23 yang benar-benar ada. Istilah hukum, mata uang, dan kebiasaan yang akurat sesuai konteks zamannya. Fakta-fakta ini membuat para peneliti sejarah menilai bahwa penulis Injil adalah saksi mata atau murid langsung saksi mata. 5. Kekonsistenan ajaran dari naskah kuno hingga sekarang. Meskipun Injil telah diterjemahkan ke ratusan bahasa, inti ajarannya tetap sama. Yesus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia wafat untuk menebus dosa manusia. Ia bangkit dan hidup kembali. Pesan utama ini tidak pernah berubah sejak abad pertama, terlepas dari perbedaan bahasa dan budaya. Perubahan kecil dalam teks tidak mengubah pesan keselamatan. Inilah bukti bahwa kebenaran Injil dijaga bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh Roh Kudus sendiri. 6. Kesimpulan. Semua bukti ilmiah, arkeologi, sejarah, naskah kuno, dan kesaksian non-Kristen menunjukkan bahwa Injil adalah dokumen sejarah yang sahih dan dapat dipercaya. Yang menyebut Injil dipalsukan biasanya tidak berdasarkan penelitian, melainkan prasangka ideologis atau keinginan menjatuhkan otoritas gereja. Namun fakta berbicara lain. Injil tetap berdiri kokoh, bahkan setelah 2000 tahun fitnah, penindasan, dan kritik tajam. Seperti yang tertulis, langit dan bumi akan berlalu, tetapi ketan tidak akan berlalu.
Matius 24 ayat 35. Jemaah Katolik. Bagian 4. Mengapa tuduhan pemalsuan Injil terus dipertahankan hingga sekarang? Meski bukti sejarah, arkeologi, dan penelitian ilmiah sudah begitu kuat membuktikan bahwa Injil tidak pernah dipalsukan, namun tuduhan itu terus diulang, diwariskan, bahkan dipopulerkan di media dan dunia digital. Mengapa? Karena di balik tuduhan itu ada motif ideologis, politik, psikologis, dan spiritual yang jauh lebih dalam daripada sekadar persoalan teks. Mari kita bahas satu persatu. 1. Motif ideologis menolak otoritas hereha. Zeyak over. Banyak orang menolak ajaran Kristus bukan karena mereka membuktikan Injil salah, melainkan karena mereka tidak mau tunduk pada otoritas gereja dan moral ilahi. Jika Injil diakui benar, maka manusia harus mengakui dosa, harus tunduk kepada kehendak Allah, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Bagi sebagian orang, ini terlalu berat. Maka cara termudah untuk menghindar adalah dengan menyerang sumbernya, yakni Injil sudah dipalsukan. Dengan menolak keaslian Injil, seseorang bisa merasa bebas dari kewajiban moral dan iman. 2. Motif politik melawan pengaruh kekristenan. Dalam sejarah, banyak kekuatan politik menggunakan tuduhan Injil palsu untuk melemahkan pengaruh gereja. Contoh, Kekaisaran Islam abad ke-8 menggunakan narasi kitab Kristen sudah diselewengkan untuk menegaskan identitas agama baru yang berbeda dari Yudaisme dan Kristen, ideologi sekuler dan ateistik modern, terutama abad ke-19 dan ke-20, berusaha menghapus peran agama dari masyarakat. Mereka menuduh Injil hanyalah rekayasa gereja, agar manusia lebih tunduk pada sistem kekuasaan. Padahal, kalau dipelajari mendalam, ajaran Yesus justru menentang penindasan, menegakkan martabat manusia, dan membela yang lemah. Tapi bagi ideologi yang ingin menguasai manusia tanpa nilai rohani, Injil dianggap ancaman. 3. Motif media dan sensasi modern. Di zaman sekarang, banyak orang lebih mempercayai film, novel, atau posting viral daripada riset sejarah serius. Narasi bahwa Injil palsu atau gereja menyembunyikan Injil asli sangat menarik untuk dijual, karena memancing rasa penasaran dan kontroversi. Contohnya, film Da Vinci Code tahun 2003 menggambarkan bahwa gereja menyembunyikan kebenaran Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Banyak video YouTube dan artikel konspiratif mengatakan Injil Barnabas adalah Injil asli yang disembunyikan. Padahal Injil Barnabas adalah karya abad ke-15. Ditulis berbahasa Italia dan penuh kesalahan sejarah, misalnya menyebut kapal berlayar di Danau Galilea dan menyebut Yesus lahir saat Pontius Pilatus memerintah, padahal beda 30 tahun. Namun karena masyarakat modern lebih senang cerita sensasional daripada fakta ilmiah, fitnah ini terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya. 4. Motif keagamaan, perbedaan doktrin, banyak tuduhan. Injil telah dipalsukan datang dari perbedaan teologisis antar agama. Misalnya, dalam Islam, Yesus Isa Al-Masih dianggap nabi besar, tetapi bukan Tuhan. Karena Al-Quran berbeda pandangan soal penyaliban dan keilahian Yesus. Maka muncul gagasan bahwa kitab Kristen pasti sudah diubah. Namun jika ditelusuri, tidak ada bukti sejarah atau manuskrip yang menunjukkan adanya perubahan teks. Yang berbeda hanyalah penafsiran teologisis, bukan isi asli Injil. Artinya, tuduhan pemalsuan lebih merupakan cara mempertahankan keutuhan keyakinan sendiri, bukan hasil penelitian objektif. 5. Motif psikologis, menolak kebenaran yang menyakitkan.
Bagi banyak orang, menerima Injil berarti menghadapi cermin jiwa sendiri. Injil memanggil manusia untuk bertobat, melepaskan ego, dan menyerahkan diri pada kasih Allah. Namun ego manusia tidak suka diperintah, apalagi dikoreksi. Lebih mudah menuduh firman Tuhan salah daripada mengakui bahwa hatiku yang salah. Inilah akar psikologis dari banyak penolakan terhadap Injil. Bukan karena kurang bukti, tapi karena takut kehilangan kendali atas hidup sendiri. 6 model perlawanan terhadap terang. Pada tingkat terdalam, tuduhan bahwa Injil palsu adalah bentuk peperangan rohani. Yesus sendiri telah menubuatkan, dunia akan membenci kamu karena aku telah memilih kamu dari dunia. Yohanes 15 ayat 19. Iblis tahu bahwa kebenaran Injil adalah cahaya yang membebaskan manusia dari dosa. Karena itu ia menebarkan kebohongan dan keraguan, agar manusia menjauh dari sabda Tuhan. Setiap kali seseorang percaya bahwa Injil tidak asli, ia akan kehilangan kepercayaan pada Kristus dan kehilangan arah menuju keselamatan. 7. Mengapa gereja tidak takut dengan tuduhan itu? Gereja tidak pernah takut dengan kritik karena kebenaran tidak takut diselidiki. Selama berabad-abad, para ahli Katolik justru mendukung penelitian teks, arkeologi, dan sejarah Injil. Semakin diteliti, semakin nyata keasliannya. Itu sebabnya gereja Katolik tetap berdiri teguh. Karena fondasinya bukan pada opini manusia, tapi pada janji Kristus sendiri. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Tuduhan Injil dipalsukan tidak lahir dari bukti sejarah, tetapi dari ketakutan terhadap kebenaran dan penolakan terhadap terang. Bagi ideolog, Injil mengancam kekuasaan. Bagi pendosa, Injil menyingkap hati. Bagi dunia, Injil terlalu suci untuk disetujui. Namun, justru karena itulah Injil terus hidup karena ia menyatakan kebenaran yang tidak bisa dibungkam oleh waktu atau fitnah. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. 10. Penutup dan pesan iman, firman Allah yang tak pernah luntur. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan sejarah panjang gereja, tak terhitung banyaknya tuduhan, serangan, dan fitnah yang ditujukan kepada kitab suci, terutama terhadap Injil yang menjadi pusat iman kita. Namun, satu hal tidak pernah berubah, sabda Allah tetap hidup dan tidak bisa dipadamkan. Firman yang menjadi daging tidak dapat dipalsukan. Injil bukan sekadar kumpulan tulisan kuno. Injil adalah kesaksian hidup tentang sabda Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa memalsukan sabda yang hidup, yang telah menyentuh hati jutaan jiwa selama 2000 tahun, mengubah orang berdosa menjadi suci, dan membawa terang ke dalam kegelapan dunia? Yesus sendiri telah bersabda, langit dan bumi akan berlalu, tetapi ketung tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Sabda itu kini hidup dalam setiap lembar kitab suci dan dijaga oleh gereja yang ia dirikan sendiri di atas batu karang Petrus. Gereja, penjaga, bukan pemalsu firman. Banyak orang di luar sana menuduh gereja memanipulasi Injil demi kekuasaan. Tetapi jika kita menengok sejarah dengan hati yang jujur, kita akan melihat hal yang berlawanan. Selama berabad-abad, gereja justru rela berkorban untuk menjaga kitab suci. Para biarawan menyalinnya dalam keheningan malam. Para martir menumpahkan darahnya demi mempertahankan salib dan Injil. Para misionaris menempuh samudra dan bahaya untuk menyebarkannya. Jika Injil hanyalah buatan manusia, apakah mungkin begitu banyak orang rela mati demi mempertahankannya? Kebenaran tidak perlu dibela dengan kebohongan. Kebenaran memiliki kekuatan yang unik, ia tidak perlu dipaksakan, cukup dihidupi.
Dan gereja selama 2 milenium telah menghidupi Injil itu dalam doa, sakramen, dan kasih yang nyata kepada sesama. Fitnah bahwa Injil dipalsukan sebenarnya bukan serangan terhadap buku, tetapi terhadap kebenaran yang tak mau diterima oleh hati manusia yang keras. Sebab ketika cahaya menerangi kegelapan, yang tersingkap bukanlah kesalahan cahaya itu, melainkan noda yang ada di dalam diri manusia. Injil adalah cermin jiwa. Ketika seseorang membaca Injil dengan hati terbuka, ia akan melihat bayangan dirinya di dalamnya, penuh kelemahan, tapi juga disinari kasih Allah. Namun bagi yang menolak, Injil tampak seperti ancaman, karena ia menyingkapkan kegelapan batin yang ingin disembunyikan. Maka tak heran jika sejak zaman dahulu hingga kini, ada orang yang berusaha merusak citra Injil. Namun seperti kaca yang tak dapat dihancurkan oleh bayangannya sendiri, demikian pula Injil tidak dapat dipalsukan oleh kebohongan dunia. Sabda Allah adalah pelita sejati. Firman Tuhan bukan hanya teks, tetapi roh yang menghidupkan. Ia memberi arah ketika dunia kehilangan makna. Ia menyalakan harapan di tengah penderitaan. Dan ia memanggil manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta. Bahwa menjaga Injil berarti menjaga terang itu agar tetap menyala. Dan selama Roh Kudus masih bernafas dalam gereja, tak gereja tahu satupun fitnah, teori, atau ideologi yang mampu memadamkannya. Seruan untuk umat, kembalilah kepada firman. Hari ini, di tengah gempuran informasi palsu, mari kita kembali membuka kitab suci dengan hati yang sederhana. Jangan biarkan fitnah meracuni iman kita, tetapi biarkan sabda Tuhan sendiri yang berbicara di dalam batin kita. Santo Hieronymus pernah berkata, "Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Maka kenalilah Dia melalui Injil. Bacalah, renungkanlah, dan hiduplah dari sabdanya setiap hari. Karena disitulah kita menemukan Yesus yang sejati, bukan versi buatan manusia, tetapi Dia yang hidup dan berbicara di dalam hati." Enggak, peneguhan akhir Injil akan tetap berdiri selamanya. Sejarah telah membuktikan. Kaisar mencoba membakarnya, tapi gagal. Filsuf berusaha menertawakannya, tapi gagal. Ideologi modern mencoba meniadakannya, tapi gagal. Sebab tidak ada yang bisa menghancurkan firman yang keluar dari mulut Allah. Dunia akan terus berubah, bahasa dan budaya berganti. Tetapi sabda Kristus tetap abadi, mempersatukan umat dari segala bangsa dan zaman. Mereka berkata Injil telah diubah, tapi Injil tetap berbicara dengan suara kasih yang sama seperti 2000 tahun lalu. Mereka berkata gereja memalsukan kebenaran, tapi gereja justru berdiri teguh di tengah badai, menjaga terang itu agar tak padam. Karena bukan manusia yang menjaga sabda Allah, melainkan sabda Allah sendirilah yang menjaga manusia. Kebenaran tidak bisa dipalsukan, karena firman Tuhan hidup di dalam hati umatnya. Fitnah boleh datang silih berganti, tapi cahaya Injil akan selalu bersinar, menerangi dunia dari abad ke abad. Jika video ini membuka matamu tentang sejarah yang sesungguhnya, jangan biarkan pesan ini berhenti di kamu saja. Tekan like, bagikan kepada teman atau keluarga yang haus akan kebenaran, dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan seri ini. Bukti historis keaslian Injil yang tak terbantahkan. Bersama kita jaga iman, kita bela kebenaran. Karena hanya kebenaran yang memerdekakan kita. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Gema Catholic, Gema Catholic, Gema Catholic.